Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia dari Prodi PGMI dengan NIM 15240113. Pada video ini saya ingin menyampaikan kembali materi yang telah saya dapatkan di kelas, yaitu pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ning Safaria MPD. Tema yang menarik minat untuk saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Apa sih itu etika? Apa itu politik? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari ethos. Dalam bentuk tunggalnya memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, adat, akhlak, atau cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya yaitu taeta, yang berarti adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika, yang oleh filsuf besar Yunani Aristoteles sudah digunakan untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi jika kita membatasi diri pada asal-usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Lalu apa sih itu politik? Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu dari kata politeia, yang akar katanya itu polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan teia itu berarti urusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang baru, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti. Yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlaknya. Yang kedua itu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan politik, menurut KBBI, politik sebagai ilmu mengajarkan mengenai ketatanegaraan, seperti sistem pemerintahan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan dalam suatu negara atau antar negara. Berdasarkan penjelasan tentang etika dan politik, maka arti etika politik adalah kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan. Lalu, etika politik berdasarkan Pancasila adalah pedoman moral yang digunakan dalam aktivitas politik di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara. Seperti apa penerapannya? Pada sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, etika politik harus menghormati kebebasan beragama dan keyakinan, serta mendorong pemimpin dan masyarakat untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berpedoman pada nilai-nilai spiritual dan moral. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
yaitu tindakan politik tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan kebijakan yang diambil harus adil serta memperhatikan kepentingan semua lapisan masyarakat. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan cara politik harus mendorong persatuan, kebersamaan, dan kesatuan bangsa, serta menghindari tindakan atau kebijakan yang dapat memecah belah rakyat. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prosesnya dengan pengambilan keputusan politik harus dilakukan secara demokratis. Etika politik ini menekankan pentingnya menghormati suara rakyat dan mencapai konsensus demi kepentingan bersama. Selanjutnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Politik harus berorientasi pada terciptanya keadilan sosial di mana kebijakan dan tindakan politik harus bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan bagi semua warga negara. Dengan berlandaskan Pancasila, etika politik di Indonesia mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan demokrasi yang berkeadilan sosial, serta mendorong pemimpin untuk bertindak berdasarkan moralitas dan kepentingan umum. Lalu, kita sebagai masyarakat sipil, bagaimana penerapan etika politiknya? Caranya dengan menghargai perbedaan pendapat. Penting untuk menghargai dan toleransi terhadap perbedaan pandangan politik. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Masyarakat sipil seharusnya terlibat dalam proses politik seperti mengikuti pemilihan umum, musyawarah lokal, dan diskusi publik. Selanjutnya, yang ketiga, menyuarakan aspirasi dengan cara yang santun, bermartabat, dan tidak anarkis. Kritik yang baik disampaikan dengan argumentasi yang rasional, bukan dengan ujaran kebencian atau hoaks. Yang keempat, mentaati hukum dan peraturan. Mencerminkan penghargaan terhadap sistem negara yang demokratis dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama dengan cara bersikap gotong royong, empati, dan solidaritas sosial. Selanjutnya, menjadi warga negara yang kritis dan tanggap. Masyarakat sipil harus memiliki sikap kritis terhadap kebijakan dan tindakan politik yang dinilai merugikan atau tidak adil. Namun, kritisisme ini perlu didasari oleh fakta yang valid dan informasi yang akurat. Yang ketujuh, membangun kesadaran politik yang sehat dengan penyebaran informasi yang benar dan mendidik mengenai politik dan hak-hak warga negara. Ini dapat membantu masyarakat memahami proses politik dan berkontribusi secara positif. Dalam poin yang disebutkan tadi, sebagai masyarakat sipil, kita perlu bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil. Bagaimana cara kita melaporkannya? Yang pertama bisa dengan melalui lembaga pengawas pemerintah seperti Ombudsman, Komnas HAM, atau jika itu kasus korupsi yaitu ke KPK. Yang kedua, melibatkan lembaga LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga, bisa melapor ke platform pengaduan publik seperti Lapor, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Yang keempat, bisa menggunakan
petisi online seperti Change.org. Atau jika memang masih dipersulit, bisa dengan cara media sosial atau media online. Karena seperti yang kita ketahui, sekarang banyak kasus harus diviralkan dulu baru diproses hukum. Namun tetap harus ada bukti yang didukung dan berdasarkan fakta dan data yang valid ya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, etika politik berdasarkan Pancasila adalah bahwa etika politik di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Etika politik ini menuntut adanya moralitas dalam pengambilan keputusan politik dan mengedepankan kepentingan umum. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam penerapan etika politik ini dengan berpartisipasi aktif, menghargai perbedaan pendapat, mengutamakan kepentingan bersama, bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak adil, serta melaporkan tindakan atau kebijakan yang merugikan melalui jalur resmi seperti lembaga pengawas, LSM, atau platform pengaduan publik. Baik, seperti itu materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan maupun kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.